Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Apa kabar saudara sekalian? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik. Saudara hari ini sukacita karena di antara saudara-saudara yang mengikuti kalender Imlek adalah malaman tahun baru ya. Nah saudara-saudara, biasanya apa yang dilakukan dalam malaman tahun baru? Pada umumnya tidak semua orang ya yang merayakan. Mereka itu kumpul-kumpul keluarga, keluarga-keluarga pulang ya, seperti kalau mau lebaran. Jadi semua anak cucu berkumpul dalam keluarga, mereka bersukacita. Mereka bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini dan bagaimana mereka mau menyongsong tahun yang baru ya. Namun orang-orang yang masih belum di dalam Tuhan, mereka merayakannya berbeda. Mereka kumpul-kumpul makan-makan, wah rame. Tetapi sebagian dari mereka masih mengadakan sembahyang. Sembahyangnya kepada siapa? Sembahyangnya kepada leluhur ya. Jadi mereka mau menyajikan makanan yang terbaik untuk leluhur yang sudah meninggal. Nah lalu saudara, untuk saudara dan saya yang sudah di dalam Tuhan, kita tahu bahwa antara orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup ini tidak ada hubungan ya. Yang hubungannya kita mengenang, tetapi tidak bisa mendoakan atau meminta supaya yang sudah meninggal itu memberkati kita, menyertai kita. Tetapi hanya Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Allah ya, Yahweh yang dapat melindungi kita, menyertai kita, memberkati kita. Nah, dalam Alkitab diceritakan tentang Lazarus dengan orang yang kaya itu. Orang kaya itu tidak mau menolong Lazarus waktu hidupnya ya. Dia merendahkan Lazarus. Dan pada waktu Lazarus sudah di surga, dikatakan di situ, diceritakan bahwa dia di dalam pangkuan Abraham. Lalu si orang kaya ini dia di dalam penderitaan di neraka. Dia minta tolong supaya Abraham mau memberitahu saudara-saudaranya agar mereka bertobat. Nah tapi kan Tuhan Yesus mengatakan sudah terlambat ya, karena sudah dikirim nabi, sudah dikirim utusan, sudah dikirim orang-orang untuk memberitahu supaya bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat ya. Jadi sekarang kalau sudah meninggal sudah tidak bisa lagi. Itu sebabnya juga bagi saudara-saudara yang merayakan Imlek kesempatan. Kalau saudara sudah mengenal, saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan, kesempatan saudara untuk bersaksi. Ya, hidup ini adalah kesempatan, jangan disia-siakan. Supaya kita dalam hidup ini sudah menjadi berkat. Berkatnya itu paling indah adalah menceritakan tentang hidup di dalam Tuhan Yesus, supaya orang-orang itu memperoleh keselamatan. Jangan sampai mereka tidak mengenal Tuhan dan mereka tidak menerima pengampunan dosa. Jadi itu sebabnya kesempatan ya. Namun saudara, kita tidak bisa hanya mendoakan saja. Kita harus berbuat. Ya, berdoa itu mesti melakukan. Jadi kita minta Tuhan memberkati, Tuhan bisa memberkati. Tapi Tuhan sudah memberi kita kesempatan, kekuatan, kesehatan supaya kita bisa bekerja. Dari pekerjaan itu kita diberkati, ya. Supaya dalam keluarga, misalnya kita berdoa supaya damai sejahtera dalam keluarga. Tetapi kalau tidak ada upaya untuk damai sejahtera, tidak saling memaafkan, tidak saling mengampuni, tidak saling memperhatikan, bagaimana bisa memperoleh semua itu. Jadi semua itu kita berdoa, tetapi
kita juga harus ada yang kita lakukan untuk terjadinya mujizat-mujizat dari Tuhan. Ya, bukan kita menolong Tuhan, tetapi kita mesti mengambil bagian. Mujizat itu terjadi pada waktu kita juga mengambil bagian dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan, pesan-pesan Tuhan. Mujizat jikalau ada seorang yang mau terima Tuhan. Jadi biarlah malaman Imlek ini akan terjadi mujizat kepada orang yang belum percaya. Mereka mau percaya kepada Tuhan, mereka mau sembahyang kepada Tuhan. Ya, saudara, saya juga mau berdoa dan mendoakan saudara-saudara. Dan doa ini diambil dari 3 Yohanes pasal 1 yang ayat 2 berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, jadi saya berdoa supaya saudara sehat-sehat dan saudara baik-baik saja. Nah, namun doa saya ini tidak bisa terjadi kalau saudara tidak ikut memelihara kesehatan, ya. Jadi saudara harus juga memelihara kesehatan dengan pola hidup, ya, makanan yang dimakan, ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bekerja. Jadi bekerja dengan rajin, Tuhan memberkati pasti. Dan kita juga menjaga pola hidup kita, pasti kita juga diberikan kesehatan. Karena Tuhan sudah memberi kita pikiran supaya kita menggunakan pikiran kita bagaimana menjalankan pesan-pesan Tuhan. Ya, jadi itu doa saya supaya sama dengan Yohanes, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ya, jadi biarlah kita bersukacita karena saudara-saudara hidup dalam kebenaran. Ya, selamat merayakan Imlek bagi saudara yang merayakan. Bagi saudara yang tidak merayakan juga, kita bisa bersama-sama tetap hidup sehat, tetap hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu dan doa yang disampaikan oleh Yohanes. Begitu juga kami berdoa, Tuhan berkati orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini. Tuhan beri mereka sehat, hidup mereka baik-baik keadaannya, sama seperti jiwa mereka, karena mereka sudah hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami bersukacita, Tuhan berkati mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang merayakan selamat sekali lagi, dan yang tidak merayakan ya harinya kita lewati sama-sama, ya. Kita bisa mengucapkan kepada yang merayakan dan tidak usah untuk diri sendiri, tetap bahagia. Mau hari apa saja sama, Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.